Halo Sobat Painters, perkenalkan nama saya Nathanael Lubis dengan NIM 2301010049. Saya dari kelas BDP 2B. Pada video ini, kita akan menjelajahi dunia industri kelapa sawit, khususnya fokus pada sistem pengolahan limbah padat yang dihasilkan. Kita akan melihat bagaimana limbah ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik, tenaga biomasa yang ramah lingkungan. Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan produksi kelapa sawit terbanyak di dunia. Minyak kelapa sawit adalah salah satu jenis minyak nabati yang paling banyak diproduksi dan digunakan di dunia. Pada tahun 2020, produksi kelapa sawit mencapai sekitar 43 juta ton. Hal tersebut membuat pabrik sawit mengolah sawit setiap harinya. Industri sawit juga menghasilkan limbah dalam proses operasionalnya. Kewajiban pengelolaan limbah industri juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta peraturan turunannya. Untuk limbah produksi seperti tandan kosong, pengaplikasiannya harus dilakukan dalam waktu tidak lebih dari 6 hari. Jika limbah padat ini tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang serius dan masalah kesehatan bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penting bagi industri kelapa sawit untuk menerapkan sistem pengelolaan limbah yang efektif. Setelah kelapa sawit diolah, tersisa limbah berupa tandan kosong, serat, dan cangkang sawit. Daripada dibuang, limbah ini justru menjadi bahan bakar untuk boiler. Ini yang disebut limbah diubah jadi energi. Limbah seperti tandan kosong, serabut, dan cangkang kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar biomasa untuk menghasilkan energi listrik. Dengan pengelolaan yang tepat, limbah ini dapat menjadi sumber daya yang berharga. Boiler ini terdiri dari ruang bakar yang fungsinya sebagai tempat pembakar. Biasanya bahan bakar yang dipakai adalah tandan kosong, serat, dan cangkang. Lalu di atas ruang bakar ada superhead. Di dalam pipa ini akan terisi air. Panas yang tercipta dari pembakaran tersebut akan memanaskan air di dalam superhead pipa, sehingga air mendidih dan menjadi uap. Uap tersebut akan memasuki steam filter. Di sini akan dipastikan bahwa material yang keluar dari boiler ini berupa uap saja tanpa zat cair. Filter ini, uap yang jenisnya lebih rendah akan berada di atas, sementara air yang fasenya masih cair akan berada di bawah. Air di bawah ini selanjutnya akan dikembalikan ke superhead pipa untuk dipanaskan lagi, sementara uap keluar melalui pipa tekanan tinggi ini. Uap yang keluar dari boiler memiliki tekanan tinggi. Tekanan tinggi inilah yang akan diubah menjadi energi putar. Energi putar ini selanjutnya akan dihubungkan untuk memutar generator listrik untuk melakukan perubahan energi tersebut. Pabrik kelapa sawit berkapasitas 60 ton per jam dapat menghasilkan listrik sekitar 12 MW dari limbah tandan kosong, serat, dan cangkang. Ini menunjukkan potensi besar limbah kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan. Dengan memanfaatkan limbah ini, kita tidak hanya mengurangi pencemaran, tetapi juga menciptakan sumber energi yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan limbah padat secara berkelanjutan, industri kelapa sawit dapat menjadi lebih ramah lingkungan, sekaligus menciptakan ekonomi sirkul yang bernilai tambah. Mari kita dukung upaya ini untuk masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Ingat, kelola limbah dengan tepat agar terhindar dari sanksi. Untuk informasi lebih lanjut, kita dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan undang-undang terkait dengan lingkungan hidup lainnya beserta peraturan turunannya. Mari kelola limbah kita dengan baik dan benar. Limbah juga memberikan manfaat jika diolah dengan tepat. Lingkungan kerja pun menjadi lebih aman dan nyaman.